Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bim muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Nah, seperti biasa, coba kalian membaca Asmaul Husna dan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nas. Ibu persilahkan. Sudah selesai membacanya? Alhamdulillah jika sudah selesai. Nah, coba hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut apakah ada yang mengetahui atau ada yang menyampaikan pendapatnya? Gambar apa itu? Ya, betul sekali. Itu merupakan seorang pedagang ikan. Kemudian apa lagi? Ya, pintar sekali. Nah, itu merupakan kegiatan yang ada di tempat pelelangan ikan ya anak-anak. Nah, ikan-ikan tersebut didapat dari hasil berlayar seorang nelayan. Nah, nelayan itu melakukan pekerjaan mencari ikan di laut. Nah, kemudian hasil tangkapannya itu dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya anak-anak. Nah, berbicara mengenai nelayan dan ikan yang ada di laut, nah kita teringat mengenai cerita teks fiksi mengenai nelayan dan ikan mas. Coba apakah ada yang tahu cerita tersebut? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca cerita fiksi, kalian dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, kalian dapat mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, kemudian tokoh protagonis, tokoh antagonis dari cerita fiksi yang sudah dibaca. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu dengan kegiatan berdiskusi mengenai keberagaman karakteristik individu, kalian dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik teman dan manfaat yang diperoleh dari mengetahui keberagaman karakteristik tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu dengan kegiatan melakukan pengamatan jenis pekerjaan yang ada di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal kita, kalian dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, semoga tujuan tersebut dapat tercapai ya anak-anak. Nah, anak-anak, mengenai cerita fiksi yang sudah kita bahas sebelumnya, nah, apakah ada yang tahu mengenai cerita fiksi nelayan dan ikan mas? Coba, apakah ada yang pernah mendengar atau pernah membaca? Nah, untuk mengingat kembali, mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan di rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya, ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas
Terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata, ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa, karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah itu marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji untuk memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk, dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, nenek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Selesai. Nah, anak-anak, setelah kita selesai membaca, coba kalian kerjakan soal mengenai teks fiksi. Nah, kalian kerjakan ya di buku tugasnya masing-masing. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita dari nelayan dan ikan mas tersebut, nah kalian tentunya dapat memahami mengenai tokoh dan peran dari tokoh tersebut ya anak-anak. Nah, kemudian dalam cerita fiksi itu, tokoh itu memegang peran yang sangat penting. Nah, karena dengan adanya tokoh, sebuah cerita yang diperankan akan seolah-olah hidup dan menarik untuk dibaca atau untuk disimak ya anak-anak. Nah, kemudian apa sih itu tokoh? Apakah ada yang tahu? Nah, tokoh itu merupakan orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan olehnya. Nah, para tokoh itu memiliki peran masing-masing ya anak-anak, yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Seperti tadi, tokoh kakek, tokoh nenek, kemudian tokoh ikan mas. Pada dasarnya, tokoh itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama, dan yang kedua ada tokoh tambahan atau tokoh pembantu ya anak-anak. Nah, tokoh utama itu merupakan tokoh yang memiliki peran sangat penting dalam sebuah cerita yang diperankannya. Nah, tokoh utama paling banyak diceritakan. Nah, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenal kejadian. Kemudian ada tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Nah, tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh
yang memiliki peran tidak terlalu penting dalam sebuah cerita ya anak-anak. Mengapa? Karena tokoh pembantu ini berperan sebagai pelengkap dari tokoh utama dan kehadirannya untuk menghidupkan suatu cerita. Nah, kemudian tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh tersebut. Nah, dalam sebuah cerita fiksi, yaitu terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, mengapa dinamakan tokoh protagonis dan tokoh antagonis? Nah, anak-anak, tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang memiliki watak atau memiliki sifat yang sangat baik. Nah, sehingga tokoh tersebut sangat disenangi oleh pembaca. Nah, sebaliknya, tokoh dari antagonis merupakan tokoh yang memiliki watak atau sifat tidak disenangi. Nah, biasanya tokoh antagonis ini berperan sebagai tokoh yang jahat atau tokoh yang memunculkan sebuah konflik yang terjadinya sebuah pertengkaran atau sebuah kejadian-kejadian yang disebabkan oleh tokoh tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal dan mengetahui beberapa penjelasan mengenai tokoh dan jenis-jenis tokoh, maka coba kita diskusikan bersama ya mengenai cerita nelayan dan ikan mas tadi. Apa sih isi yang terkandung dalam cerita tersebut? Nah, cerita nelayan dan ikan mas itu merupakan cerita fiksi ya anak-anak. Mengapa? Apakah ada yang tahu? Nah, mengapa disebut cerita fiksi? Karena cerita tersebut merupakan cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang atau penulis. Nah, mengapa disebut cerita fiksi? Karena bagaimana mungkin seekor ikan dapat berbicara layaknya seperti manusia ya anak-anak. Kemudian tokoh yang ada di dalam cerita tersebut yaitu ada tokoh kakek, tokoh nenek, dan tokoh ikan mas ya anak-anak. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh yang ada di sebuah cerita nelayan dan ikan mas. Nah, kemudian sifat-sifat dari tokoh tersebut. Nah, coba kita perhatikan atau ingat kembali. Nah, kakek ini memiliki sifat penurut. Nah, kakek menuruti semua keinginan dari nenek. Nah, kakek ini memiliki sifat yaitu protagonis ya anak-anak. Kemudian nenek. Nah, nenek ini memiliki sifat yang serakah. Nenek ini tidak pernah puas dan selalu merasa kurang atas segala sesuatu yang telah dia miliki. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari cerita nelayan dan ikan mas ini, kita sebagai manusia tidak boleh serakah ya anak-anak atas apa yang kita inginkan. Nah, kita patut untuk bersyukur karena dengan bersyukur maka kita akan merasa bahagia dan merasa cukup apa yang kita miliki. Nah, tidak seperti watak nenek yang serakah dan tidak cukup terhadap apa yang dia miliki. Nah, anak-anak, dari pembahasan mengenai jenis-jenis tokoh dan tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Nah, peran tokoh itu sebenarnya menggambarkan peran manusia di kehidupan nyata ya anak-anak. Nah, dalam kehidupan nyata manusia itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Seperti ada yang memiliki karakter baik, kemudian karakter kurang baik, kemudian ada juga karakter yang menyenangkan, ada karakter yang kurang menyenangkan. Nah, itu semua merupakan keberagaman karakteristik dari individu yang ada di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat majemuk ya anak-anak. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai karakteristik yang berbeda-beda ya anak-anak, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, sebenarnya apa karakteristik itu? Apakah ada yang tahu? Nah, karakteristik itu merupakan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan.
Nah, karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang ya anak-anak. Jadi, karakteristik individu adalah karakter yang melekat pada diri atau pada individu tersebut. Nah, karakteristik Indonesia itu beragam ya anak-anak, seperti karakter suku, pekerjaan, ras, pengetahuan, agama, serta kepercayaan juga sangat beragam ya anak-anak. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan sebagai penghambat dari persatuan dan kesatuan sebuah negara. Nah, keragaman karakter tersebut melainkan sumber dari persatuannya negara kita tercinta. Nah, bukan sumber dari konflik yang akan berlangsung pada sebuah permasalahan, tapi keberagaman karakteristik itu menjadi sebuah perekat atau sebuah penghubung untuk menjadikan bangsa lebih erat dan lebih bersatu. Kita sebagai warga negara harus menghormati terkait perbedaan karakteristik yang ada di masyarakat atau di negara kita tercinta. Mengapa? Karena hal tersebut memiliki manfaat yang sangat baik untuk kita semua. Nah, manfaat tersebut diantaranya dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Kemudian kita juga dapat belajar bersosialisasi dengan karakter yang berbeda. Kemudian dapat belajar bertoleransi. Kemudian saling melengkapi satu individu dengan individu yang lain, dan juga kita dapat hidup rukun bersama masyarakat di atas perbedaan karakteristik yang kita miliki. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenai karakteristik individu dalam masyarakat ya. Nah, coba anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Nah, tugas ini kalian kerjakan bersama teman-teman yang ada di lingkungan sekitar kalian ya, mengenai perbedaan karakteristik yang ada pada diri kita semua. Tugasnya dikerjakan ya anak-anak di buku tugasnya masing-masing, dan dikerjakan diskusi bersama dengan teman. Nah, baik. Pekerjaan juga merupakan salah satu jenis karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar kita. Mengapa? Karena di lingkungan sekitar kita banyak orang yang bekerja itu tidak sama pekerjaannya, seperti ada yang menjadi petani, menjadi nelayan, kemudian ada juga warga yang menggarap kebun, dan ada juga yang bekerja sebagai penjual ya anak-anak. Nah, itu merupakan karakteristik dari pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat itu ditentukan oleh lingkungan alam sekitarnya. Misalnya tadi nelayan. Nelayan biasanya bertempat tinggal di daerah pesisir pantai. Kemudian ada petani. Petani itu biasanya di dataran rendah. Dan ada juga penggarap kebun. Nah, kalau penggarap kebun itu biasa ada di dataran tinggi ya anak-anak. Nah, pekerjaan merupakan salah satu kegiatan ekonomi ya anak-anak. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Apakah ada yang tahu? Nah, kegiatan ekonomi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pada dasarnya manusia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, jadi pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia ya anak-anak. Nah, kegiatan pekerjaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba, apakah ada yang bisa menyebutkan apa sih pekerjaan yang menghasilkan barang? Coba. Ya, betul sekali. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang menghasilkan suatu produk atau barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Nah, kemudian yang kedua,
ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang hasilnya itu bukan berupa barang ya anak-anak, tetapi hasil dari pekerjaannya itu dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua ya. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai pengelompokan jenis-jenis pekerjaan, coba kita kelompokkan jenis pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa ya anak-anak. Dengan menggunakan media ini, kita dapat mengelompokkan jenis pekerjaan sesuai dengan jenisnya. Baik anak-anak, langsung saja kita kelompokkan. Yang pertama ada nelayan. Nelayan itu pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu berupa ikan yang nantinya dapat dijual ya anak-anak. Kemudian ada pedagang. Nah, pedagang juga sama, pekerjaan yang menghasilkan barang karena dapat dijual kepada orang yang ingin membeli sesuatu. Kemudian ada tukang cukur. Nah, tukang cukur itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena berkat jasa dari tukang cukur, orang-orang yang ingin potong rambut dapat kepada dia. Kemudian ada petani. Nah, petani juga pekerjaan yang menghasilkan barang karena dari hasil pertaniannya dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian polisi. Nah, polisi itu pekerjaan yang menghasilkan jasa ya anak-anak karena membantu di lalu lintas. Kemudian ada petugas kebun. Nah, petugas kebun ini pekerjaan yang menghasilkan barang ya anak-anak karena menghasilkan teh yang nantinya dapat diolah. Kemudian TNI. Nah, sama TNI juga pekerjaan yang menghasilkan jasa ya anak-anak. Kemudian dokter. Nah, dokter juga pekerjaan yang menghasilkan jasa karena berkat jasanya orang-orang dapat berobat. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru. Nah, guru itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena berkat jasanya anak-anak dapat belajar dengan baik. Kemudian petugas kebersihan. Nah, beliau pekerjaan yang menghasilkan jasa ya anak-anak karena berkat jasanya tempat-tempat dapat terjaga bersih dan rapi. Nah, coba kita simpulkan. Kita dari awal pembelajaran tadi sampai akhir mempelajari tentang apa saja? Coba, siapa yang mau menyampaikan? Ya, betul sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai teks fiksi, bahwa teks fiksi itu merupakan teks yang berupa cerita hayalan atau tidak nyata ya. Kemudian ada jenis-jenis tokoh. Ada tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Nah, kemudian ada ragam dari tokoh tersebut, yaitu watak protagonis dan watak antagonis. Kita juga sudah belajar mengenai karakteristik individu. Karakter itu apa? Ya, karakteristik itu merupakan suatu ciri-ciri yang ada di dalam suatu individu dan melekat menjadi identitas dari individu tersebut. Pekerjaan itu merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu barang dan menghasilkan jasa ya anak-anak. Nah, pekerjaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan secara keberlangsungan ekonomi. Anak-anak, ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara individu ya, karena ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami mengenai materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, soal evaluasinya dikerjakan ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita masih belajar mengenai teks fiksi. Namun, teks fiksinya kita akan bermain peran pada cerita yang akan kita perankan ya anak-anak. Misalnya satu orang memerankan satu tokoh. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengenai
corak kehidupan masyarakat yang mempengaruhi kegiatan ekonomi ya anak-anak. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa ya, kerjakan tugas-tugasnya dengan teliti dan disimak dengan baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah anak-anak, pada pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Jangan lupa harus tetap semangat ya untuk belajar agar kalian dapat menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.